Halo, kembali lagi nih di podcast 79. Apa kabar kalian para pendengar setia podcast 79? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Urohmah dari kelompok 79 KKN RDR 77 UIN Wali Songo Semarang. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke isi podcastnya, gimana kalau kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita yang luar biasa ini? Baik, perkenalkan nama saya Febrian Andika, sering disapa Andika, dan saat ini diamanahi sebagai juara 3 Duta Genre Kabupaten Kendal tahun 2021. Saya beralamatkan di Desa Kalioso, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Diponegoro, jurusan Sastra Indonesia. Oke, halo Mas Andika, gimana nih kabarnya? Hai, Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja, Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender nih Mas Dika. Nah, menurut Anda sendiri, apa sih kesetaraan gender itu? Oke, sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai apa itu kesetaraan gender, kita ke dasarnya dulu nih ya teman-teman. Gender, dalam bahasa Inggris artinya jenis kelamin, yaitu keadaan anatomis ketika manusia lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Dan hal-hal yang terkait dengannya sebagaimana ditetapkan oleh tiap masyarakat, budaya, dan zaman. Dan biasanya dalam gender ini ada dua hal, yaitu maskulin dan feminim. Maskulin sendiri biasanya diartikan sebagai sifat-sifat atau pembawaan yang menjadi ciri laki-laki. Sedangkan feminim biasanya dipahami sebagai sifat-sifat atau pembawaan yang menjadi ciri perempuan. Dan apa yang termasuk maskulin dan feminim ini seringkali berbeda tergantung masyarakat, budaya, dan zaman tertentu. Dan sekarang ini secara tradisional, misalnya nih ya, maskulin diartikan gagah, berani, aktif, kuat, menggunakan penalaran, dan agresif. Sedangkan feminim diartikan sebagai lemah lembut, penuh perhatian, menggunakan perasaan, dan penyayang. Namun, semua sifat yang saya sebutkan tadi itu idealnya dimiliki oleh semua orang, teman-teman. Semua manusia itu punya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam derajat yang berbeda-beda tentunya. Kesetaraan gender ini juga masuk ke dalam Sustainable Development Goals, teman-teman, atau SDGs. Jadi SDGs ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang sebagaimana Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres SDGs nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi di kesetaraan gender ini masuk ke dalam poin kelima atau tujuan kelima dari SDGs, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, teman-teman. Nah, dengan adanya peraturan tersebut membuktikan bahwa pemerintah kita sekarang ini benar-benar concern, benar-benar fokus terhadap penanganan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Adapun target atau tujuan dari SDGs pembangunan berkelanjutan mengenai kesetaraan gender ini yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Yang kedua, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Dan yang ketiga, teman-teman, itu menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini, dan paksa, serta sunat perempuan. Yang keempat, mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional. Dan yang kelima, menjamin partisipasi penuh dan efektif, teman-teman, dalam kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, maupun masyarakat. Dan yang keenam, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual, reproduksi, dan hak reproduksi, seperti yang telah disepakati sesuai dengan program of action of the International Conference of Population and Development in the Beijing Platform, serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut. Nah, itulah beberapa tujuan target dari SDGs kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini benar-benar membuktikan ya teman-teman bahwa pemerintah itu benar-benar concern, benar-benar fokus terhadap penanganan kesetaraan gender di Indonesia. Wah, oke. Nah, sekarang menurut Mas Dika nih, kenapa sih kesetaraan gender itu harus ada? Menurutku, mengapa harus ada kesetaraan gender?
Karena kita diciptakan untuk saling melengkapi teman-teman, untuk saling menghargai perbedaan. Udah nggak zamannya kita saling membuli, saling mendiskriminasi, itu nggak zamannya. Inilah saatnya zaman kita untuk menghargai satu sama lain, untuk hidup damai, tentram dan nyaman. Tuhan aja menciptakan kita adil, masa kita tidak adil terhadap orang lain? Kita diskriminasi terhadap orang lain. Yang kedua, coba kita kembali lagi ke pelajaran PPKN atau kewarganegaraan. Ada salah satu sila yang menjelaskan mengenai keadilan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus adil dan beradab terhadap orang lain. Kita harus menempatkan semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing, teman-teman. Tidak ada diskriminasi, tidak ada yang dikucilkan, tidak ada yang dibully. Itulah kesetaraan gender yang sesungguhnya. Dengan adanya kesetaraan gender, kita akan lebih hidup bermasyarakat lebih damai, lebih nyaman, lebih menghargai orang lain. Dan apabila ketidaksetaraan gender ini tidak dilakukan, akan berakibat, akan berdampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan, teman-teman. Jadi memang benar-benar berdampak yang sangat besar. Salah satu bentuk ketidaksetaraan gender atau kesenjangan gender adalah diskriminasi gender, teman-teman, yaitu bentuk ketidakadilan gender yang merupakan akibat dari adanya sistem struktur sosial di mana salah satu jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, menjadi korban. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keyakinan serta pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban sejarah manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak. Walaupun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan. Dan diskriminasi berdasarkan gender ini masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, teman-teman. Di seluruh dunia tentunya ya. Ini adalah fakta, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender, bahasa ini, sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik masih terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun, pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender ini merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri bagi suatu negara maupun suatu masyarakat, teman-teman. Dan kesetaraan gender ini akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, semua orang, baik perempuan maupun laki-laki, dan mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itulah mengapa harus ada kesetaraan gender, menurut aku sih gitu. Baik. Terus tidak berperilaku kasar merupakan bentuk dari kesetaraan gender. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai kekerasan verbal atau contohnya catcalling yang sering terjadi di kalangan anak muda nih? Berbicara soal kekerasan itu banyak banget ya jenisnya ya. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, non-verbal. Dan kita akan bahas soal kekerasan verbal ya, yaitu catcalling. Jadi teman-teman, yang mungkin teman-teman semua udah tahu nih apa itu catcalling. Dan mungkin teman-teman juga menjalankan ya. Semoga tidak ya. Jadi catcalling ini adalah sebuah bentuk pelecehan seksual verbal yang pada umumnya terjadi di tempat umum. Dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku kepada korban dianggap tidak memiliki kekuatan sebesar pelaku. Gitu teman-teman. Jadi apa itu catcalling? Bentuk-bentuk catcalling itu ada bersiul, menggoda, memuji bentuk fisik dengan maksud lain. Dan fakta-fakta lain mengenai catcalling ini bukan pujian ya teman-teman. Jika menurut pelaku itu baik, namun bagi korban itu adalah perbuatan yang membuat dia risih, tidak nyaman. Dan mayoritas korban catcalling adalah perempuan. Biasanya pelaku mengomentari fisik atau merayu si korban. Catcalling sering dianggap sepele oleh banyak orang. Padahal ini ya, perlu kita tekankan bahwa padahal efek yang dirasakan oleh korban sangatlah besar. Terus apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari catcalling? Tegur sang pelaku. Ajarkan juga kepada keluarga dan teman agar merasa lebih bisa menghormati orang lain, lebih bisa menghargai orang lain. Dan yang kedua, jika parah, kamu bisa lapor ke Komnas Perempuan. Itu teman-teman seputar
catcalling. Jadi catcalling ini teman-teman bener-bener merugikan orang lain ya. Sebisa mungkin tolong teman-teman menghindari yang namanya catcalling. Kita lebih harus menghargai orang lain, lebih bisa menghormati orang lain. Agar apa? Agar hidup kita lebih nyaman, tentram, dan juga lebih bertoleransi. Di era sekarang ini bukan hanya perempuan yang jadi korban catcalling. Banyak juga laki-laki yang sudah menjadi korban. Untuk kaum Hawa, kebanyakan terjadi catcalling kan di lapangan. Tapi untuk kaum Adam, banyak terjadi di sosial media. Misalnya nih, banyak perempuan sekarang itu mengetikkan kata kurang pantas di kolom komentar kayak maaf rahim anget, hamil online, serviks melebar, dan masih banyak lagi komen-komen yang kurang pantas. Nah, biasanya kan kalau yang jadi korban catcalling itu perempuan, langsung disebut sebagai pelecehan nih, wah pelecehan gitu kan. Tapi kalau yang jadi korban laki-laki kayak disepelekan gitu. Bukan disepelekan sih, tapi kayak dilumrahkan gitu. Untuk kasus tersebut, tanggapan Mas Dika sendiri nih gimana? Barangkali bisa mewakilkan suara hati para kaum Adam di luar sana kan? Memang korban catcalling mayoritas perempuan dan sedihnya banyak yang tidak merasa menjadi korban karena kegiatan jahat itu dianggap sebagai guyonan saja. Padahal nih ya teman-teman, mau bentuknya guyonan dengan tujuan memuji tetap saja tidak pantas. Dan benar apa yang dikata Mbak Olia tadi bahwa cowok juga rentang menjadi korban. Apalagi kalau si cowok itu ganteng, punya badan yang bagus, senyumnya bikin hati jadi sejuk, modis dan lain sebagainya. Suramnya, kesadaran cowok menjadi korban catcalling lebih rendah ketimbang cewek. Banyak cowok yang justru merasa tertantang ketika cewek godain, dan cowok lebih merasa masa bodoh terhadap hal tersebut. Beda halnya dengan cewek yang gampang kepikiran akan hal-hal tersebut. Seperti yang dibilang tadi bahwa kalau kita lihat perbedaan antara catcalling yang terjadi pada cowok dan cewek ada pada lokasi. Cewek lebih sering mengalami catcalling ini di jalan, sementara cowok lebih sering terjadi di dunia virtual. Oke, mungkin teman-teman ingat soal rahim anget Jonathan Christie, dan itu malah dibuat lumrah oleh masyarakat Indonesia. Dan buat teman-teman ketahuilah, catcalling ke cowok ataupun ke cewek, hal itu nggak ada yang benar. Mau konteksnya bercanda, karena sudah akrab, atau sama-sama tahu, ya tetap saja nggak pantas. Memang semuanya kudu dimulai dari kesadaran dulu. Gitu Mbak. Wah, tidak terasa nih Mas Dika, waktu sudah berjalan lama ya. Oke teman-teman, itu dia sedikit sharing kita tentang pentingnya memahami kesetaraan gender demi mencegah seksualitas. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan podcast 79 kali ini. Saya Aulia Urahmah pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.